Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Saya mengikuti peristiwa tentang penyiraman Agus oleh Aji yang merupakan bawahan daripada Agus ketika bekerja mereka di sebuah kafe. Nah, kemudian peristiwa ini akhirnya menjadi melebar karena memang banyak orang yang akhirnya terlibat di sana. Keterlibatan orang-orang di sana tentunya diawali dengan rasa simpati, rasa ingin membantu Agus untuk mendapatkan semacam pertolongan lah. Jadi kemudian karena luka yang dialami oleh Agus itu boleh dikatakan cukup serius dan cukup vital karena itu mengenai bagian mata, penglihatan dan wajahnya yang kalau kita mengikuti media sosial saat ini bahkan Agus itu sudah tidak bisa melihat. Nah, tentu kita sangat prihatin dengan keadaan Agus. Oleh karena itu ada satu yayasan di mana salah satu pengurus dari yayasan itu yang bernama Mbak Novianti itu membawa permasalahan ini ke podcastnya Denny Sumargo. Nah, itu yang coba kami lihat, kami tonton podcast itu, wawancara. Kami ingin sedikit berbagi saja, ingin sedikit mungkin memberikan semacam masukan kepada khususnya kepada pihak-pihak yang saat ini terkait. Saat ini yang kami dengar bahwa akhirnya terjadi konflik antara yayasan, kemudian juga bahkan Denny Sumargo yang awalnya membuat podcast itu adalah bagaimana supaya Agus ini bisa tertolong, lalu kemudian dia membuat buka donasi, dia melakukan informasi agar memberikan donasi kepada pengobatan dari Agus, yang kemudian direspon oleh masyarakat dengan sangat antusias, tentu dengan belas kasih lah. Maka akhirnya terkumpullah uang itu berkisar 1,5 miliar. Nah, kemudian setelah uang ini terkumpul 1,5 miliar, yang menurut berita juga bahwa ada sebagian kecil sebetulnya itu terpakai untuk kepentingan pribadi. Nah, disinilah awal masalah ini muncul. Lalu kemudian orang-orang yang awalnya ingin membantu Agus ini untuk mendapatkan perobatan merasa bahwa Agus ini akhirnya memakai uang itu untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi kemudian akhirnya kalau saya tidak salah saat ini uang yang tersisa itu berkisar 1,3 miliar kalau tidak salah. Itu tersisa dan uang itu pun akhirnya ditahan oleh pihak yayasan. Nah, kemudian yang membuat lagi semakin produktif ini semua persoalan ini semakin menjadi membesar adalah Agus memakai kuasa hukum. Nah, lalu kemudian oleh kuasa hukumnya Agus ini mengadukan pihak yayasan yang dalam hal ini yang diadukan itu adalah Novianti. Kemudian pihak kuasa hukum Agus mengadukan juga yang namanya Denny Sumargo. Dan kemudian juga ada pengaduan terhadap donatur. Nah, inilah yang membuat sebetulnya konflik ini semakin runcing, yang sangat kita sesalkan. Inilah dia. Lalu kemudian masing-masing akhirnya para pihak yang diadukan ini membuat pengaduan juga. Yang kami dengar tadi di podcastnya Denny Sumargo, ada Fablo yang mewakili pihak donatur pula yang akan menggugat ke pengadilan. Jadi akhirnya melebar ke sana kemari pengaduan ini, sampai akhirnya kami berpikir nantinya menjadi hilang esensi daripada donasi ini. Esensi daripada pemberian bantuan ini kan awalnya adalah untuk memberikan
bantuan pengobatan kepada saudara saudara Agus yang disiram oleh Aji. Nah, kami dalam hal ini mungkin tidak bisa terlalu banyak terlibat dari sisi persoalan hukumnya, tetapi maksudnya begini, sedikit saja yang ingin kami sampaikan, karena kalau persoalan hukum ini yang mau dikemukakan berdasarkan pengalaman kami, ini persoalan yang memakan waktu lama dan melelahkan. Itu yang harus diingat oleh para rekan-rekan kuasa hukum. Nah, kenapa ini kami tekankan? Karena kita harus kembali kepada esensi, kembali kepada katakanlah tujuan awal dari penggalangan dana ini adalah untuk memberikan pengobatan kepada Agus. Walaupun mungkin statement ini bisa juga akan di counter oleh orang lain, oleh orang-orang lagi ya, misalnya ya memang tujuannya awalnya adalah tujuan yang sangat mulia, tapi kenapa misalnya Agus ini menjadi menyalahgunakan gitu. Nah, maksud kami hal itu pun harusnya di stop saja. Kenapa? Karena kalau narasi-narasi yang kita katakan itu, kita bangun itu kemudian di counter oleh pihak lain, percayalah bahwa akhirnya persoalan ini bukan menjadi persoalan sosial, bukan persoalan ingin memberikan bantuan, tetapi malah ditarik kepada persoalan hukum. Nah, kalau sudah ditarik kepada persoalan hukum, ada polisi nanti yang terlibat di sana, karena secara undang-undang memang polisi akan menindaklanjuti pengaduan seseorang. Nah, tentu kita akan semakin sulit dan perkara ini semakin runyam. Nah, misalnya tentang gugatan yang direncanakan, kami mendengar direncanakan oleh para donatur untuk menggugat agar uang itu dikembalikan. Itu melalui kuasa hukumnya Pablo, kami dengar uang itu akan dikembalikan, minta kepada majelis hakim agar uang itu dikembalikan. Saya hanya coba saran saja bahwa ketika ini betul-betul digulirkan gugatan ini, justru makna daripada charity itu pun akhirnya jadi hilang menurut kami. Jadi ada baiknya sebetulnya para pihak coba ya berkontemplasi lah, berdiam diri untuk merenung sejenak agar tidak terlalu terprovokasi untuk membuat pengaduan, untuk membuat gugatan-gugatan. Kita tahu sendiri kalau di dalam hukum itu kan ada gium ya, atau ada plesetan-plesetan yang selama ini kita dengar. Misalnya tadinya kita mengadu kehilangan ayam, akhirnya setelah diproses di polisi, diproses di pengadilan, akhirnya kita kehilangan lembu. Ya, itu dari sisi materi mungkin. Tapi dari sisi waktu juga akan menghabiskan energi. Kita tahu sendiri bahwa di dalam peradilan, di dalam hukum yang kita anut sekarang ini, umumnya khususnya perdata, itu tidak boleh menolak satu perkara. Ya, jadi seseorang itu bebas mengajukan gugatan, berapapun gugatan yang diajukan, dan itu akan diperiksa. Pemeriksaan itu berlangsung di 4 tingkatan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, dan PK. Ya, jadi kalau misalnya orang merasa dia tersinggung atau merasa dia dirugikan, sekalipun alasan merasa itu sangat subjektif atau bahkan dibuat-buat, pengadilan nggak bisa menolak. Nah, itu yang saya maksud. Kalaulah ini yang terjadi, sangat sayang. Akhirnya tujuan semula itu ingin membantu seseorang itu menjadi melenceng, dan itu masuk ke ranah yang lain. Bisa saja nanti ada tersinggung pribadi-pribadi. Maka itulah yang membuat kami menyarankan agar pihak-pihak, terutama mungkin kawan-kawan kami dari kuasa hukum, dari lawyer, ya, agar memberikanlah masukan-masukan yang baik dan benar, memberikan pertimbangan-pertimbangan supaya prinsipal ini atau orang-orang yang secara hukum ini terlibat supaya tidak semakin naik
amarahnya, supaya tidak semakin terprovokasi kemarahannya juga, melainkan kita harus bisa memberikan arahan agar amarah mereka menjadi reda, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang saya sampaikan tadi. Karena kalau kita berurusan di kepolisian, ya kita tahu bersama bagaimana rumitnya, bagaimana panjang dan melelahkannya berurusan untuk masuk ke kepolisian. Demikian juga sebetulnya halnya ketika kita berurusan dengan pengadilan. Itulah yang membuat kami pada hari ini tergerak untuk menyampaikan ini. Tentu ini semacam harapan saja, ya, semuanya memang akan terpulang kepada para pihak yang berperkara itu sendiri, tetapi andil dari kuasa hukum juga sangat besar. Beritahukan kepada mereka bahwa tahapan-tahapan di pengadilan, tahapan-tahapan di kepolisian itu tahapan-tahapan yang melelahkan, ya. Jadi seperti pelesetan yang saya sampaikan tadi. Jadi memang itulah fakta masih yang terjadi di negara kita ini. Persoalan penegakan hukumnya masih menjadi dilematis, masih menjadi dilema yang sangat besar. Itu sedikit mungkin tanggapan dari kami supaya semua pihak bisa mendudukkan porsi yang sebenarnya dari kedudukannya. Terima kasih.